Saling memuji menjadi hal yang biasa bagi sebuah persahabatan. Namun sedikit berbeda dengan Yasmin Epper dan Nabila Atmaja yang secara belak-belakan mengungkapkan hal yang tak disukai satu sama lain di antara keduanya. Lalu, apa hal yang tak disukai Yasmin dan Nabila tersebut? Selanjutnya ada vokalis band metal Dead Squad, Daniel Mardani yang tertangkap narkoba beberapa waktu lalu. Apa alasan Daniel mengkonsumsi psikotropika golongan 2 dalam waktu 1 tahun terakhir? Ada pula kabar dari Vicky Su yang kini bentuk tubuhnya tampak semakin ramping pasca berat badannya mencapai 86 kg saat mengandung dan melahirkan anak keduanya. Benarkah Vicky telah menurunkan berat badannya hingga lebih dari 25 kg? Temukan dalam satu judul sinetron yang sama, Yasmin Epper dan Nabila Atmaja menjadi sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya mengaku kerap menghabiskan waktu bersama saat sedang istirahat dari aktivitas syutingnya. Apalagi usia Yasmin dan Nabila hanya terpaut 1 tahun, sehingga semakin membuat keduanya menjadi klop satu sama lain. Bahkan Yasmin dan Nabila pun kompak mengaku bingung memilih satu hobi yang benar-benar sedang ditekuni oleh keduanya saat ini. Pas. Iya benar, karena di sini satu kita seumuran, jadi klop aja. Ngapain sih kita biasanya ya? Ngobrol, nonton, sering makan bareng. Nah jadi kita dulu ada tempat gitu kayak saung gitu, di mana kita tuh biasanya makan malam di situ karena ada sunset. Oh iya, ada sunset. Jadi langitnya itu bagus banget kalau di daerah Kinasi sini. Jadi itu suatu hal yang kayak aku nggak mau tinggalin karena refreshing banget buat lanjutin kerjanya setelah itu. Jadi kalau udah pasti Sekarang udah nggak boleh ke situ lagi sih. Kok banyak sih? nggak bisa habis sih yang diobrolin juga. Kayak udah ya apa aja bisa diobrolin sama dia. Kalian berdua. Iya. Tapi kehidupan. Hobinya? Jujur aku nggak tahu hobi aku apa. Sebenarnya sama sih. Sama. Nggak terlalu. Pokoknya kalau seru ya dilakuin. Kalau bosan ya udah nggak usah dilakuin lagi gitu. Iya sama sih kayak gitu. Nggak ada hobi yang menetap. Kedekatan di antara Yasmin dan Nabila rupanya tak serta-merta langsung terjalin saat keduanya baru pertama kali bertemu. Bahkan Yasmin dan Nabila pun tak menyangka jika persahabatannya terjalin secara natural ketika keduanya harus beradegan sebagai dua sahabat dalam sinetron yang dimainkannya yang akhirnya terus berlanjut di kehidupan nyata keduanya. Aku tuh orangnya susah banget kayak gampang deket sama orang. Proses deket sama Yasmin juga nggak yang langsung deket gitu ya. Kayak pertama ya malu-malu dulu, ngomong ngobrol-ngobrolnya yang sebatasnya aja lah gitu. Terus ya lama-lama baru ngobrol banyak baru bisa deket gitu loh. Dan kalau sama Yasmin kayak lebih nyambung, terus kayak misalkan Yasmin gak suka juga kebanyakan aku juga nggak suka gitu. Jadi proses pendekatannya itu kayak ya kita dari awal emang we didn't fake it gitu, kita nggak mencoba untuk kayak be someone we're not. Jadi kayak dari awal emang santai aja ya, kayak this is me. Kalau nggak nyambung nggak apa-apa, kalau juga teman juga nggak apa-apa. Jadi kayak bukan yang dipaksain gitu. Jadi I think that itu hal yang bikin friendship kita Tiba-tiba aja terus emang situasinya juga bikin kita bareng terus. nggak bisa itu lemot tapi in a good way tuh, kayak lucu gitu, bukan yang nyebelin. Kalau menurut aku ya, aku melihatnya. Jadi aku nggak ngeliat itu sebagai sebuah problem sih kalau aku ngeliat kamu. Ya, aku jadi fun, sering ketawa gitu kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Nabila itu orangnya sangat terbuka sama aku dan dia juga easy going, terus anaknya nyantai banget, chill banget, jadi ya enak aja gitu buat diajak bareng terus. Meski selalu merasa cocok dengan Yasmin, rupanya ada satu hal dari sikap Yasmin yang membuat Nabila merasa terganggu. Nabila membeberkan jika sahabatnya tersebut kerap mengganggu waktu tidurnya. Namun seolah tak ingin kalah, Yasmin pun mengungkapkan jika cara tidur Nabila lah justru yang membuat dirinya merasa terganggu. Kurang lebih sama sih, kayak aku sama dia kan nyambung gitu. Jadi kalau misalkan aku ngomong
ngomong juga dia nerimanya juga oke gitu, nggak yang kayak salah-salahin apa-apa, tapi kalau misalkan ada yang salah dikasih saran sama dia, jadi enak kita ngobrolnya juga nyambung. Kalau si Broke mah nggak sering ganggu gue tidur. Jadi Nabila ini, Oh, iya. dia itu tidur seharian, which is menurut aku bukan hal yang baik gitu. Jadi jangan tidur sampai maghrib itu nggak bagus. Oh. Nggak juga sih, tetap bangun untuk sholat sih Sholat, dia. iya, Tapi bener. maksudnya kayak takutnya nanti malamnya malah nggak bisa tidur. Tetep bisa ya, tenang. Oh gitu. Tapi kayak aku takut jadi pusing apa kan badan harus butuh gerak ya. Jadi ngelihat dia di kasur seharian itu sebuah problem buat aku. Aku nggak bisa. Jadi aku suka Terus? kamarnya aku suruh bangun kayak Bangun, gerak bangun. kayak apa gitu. Jangan tidur seharian. Sekarang aku udah bangun, udah ngantuknya udah hilang, dia pergi syutingnya, aku elah kesel. Nah, itu sih maksudnya aku datang cuma sebagai motivasi biar anak ini nggak tidur terus. Tidur, iya. Kayak harus seharian ya produktif dikit lah. Ngapain kek? Gitu. Tanya apa Aku bakal emang orangnya suka tidur, kayak tidur tuh enak. Walaupun tidur tuh udah cukup banget, tetep aja di lokasi syuting bisa tuh kayak ngantuk. Nemu sofa pulas gitu. Aku nggak tahu dia kurang apa ya. Tek Tinggal seger lagi. cek kali ya. Oh. Kurang apa sih kalau terlalu banyak tidur gitu? Enggak, Enggak. capek. Capek cukup tidur 8 Tidur jam, cukup, tidur ya? tetap sampai maghrib bentar. Aneh banget. Kita hobi Hobi tidur. Ya mungkin. Nah, Tapi itu tuh apa? rajin loh, dia suka beres-beres kamar. Oh. Ya, jadi kamar dia bersih, aku salut. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun dia tidur Tapi bersih. dan dia tidur seharian gitu ya, tapi orangnya bersih rapi. Hmm. Gitu. Maksudnya bukan tipe yang males gitu. Iya, Pelor mungkin sih ya. iya, tapi bukan orang males. Gitu. Iya, Beda. nah, kan? tapi kalau misalkan aku mau tidur, kamar kayak masih ada yang kurang pas gitu, pasti akan bangun lagi untuk beresin dulu sih. Iya. Oh, gitu. Baru pulas tidurnya. Jadi bukan males, tapi emang Emang enak aja gitu kayak tidur gitu. Terus hawa-hawa baru bangun gitu enak. Lagi-lagi selebriti tanah air terjerat kasus narkoba. Kini giliran vokalis band metal Dead Squad, Daniel Mardani yang ditangkap atas kasus narkoba pada 1 Mei 2021 lalu. Daniel ditangkap di kediamannya yang berada di kawasan Tangerang Selatan, Banten bersama rekannya yang merupakan mantan drummer Dead Squad yaitu Aulia Akbar. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 1 butir obat pro hyper yang merupakan psikotropika golongan 2 dari Daniel serta tembakau sintetis seberat 2,57 gram dari Aulia. Dan pasca menjalani tes urin, Daniel dan Aulia pun dinyatakan positif menggunakan ganja. Telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara AA. Kemudian dilakukan penangkapan. Setelah diinterogasi, disebutkan bahwa tersangka AA mendapatkan barang tersebut berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari tersangka DM. Kemudian kami kembangkan kembali, kita kembangkan penyidikannya, terus kemudian pada saat yang bersama dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka AA, ditemukan barang bukti jenis tembakau sintetis dan barang bukti obat prohiper metilfenidat. Kemudian berdasarkan pemeriksaan awal atau sementara untuk tersangka DM diketahui sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian tersangka DM kemudian merupakan salah seorang musisi atau vokalis ya, salah satu band di Indonesia. Kemudian 2 orang tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dilakukan cek urin, keduanya positif mengkonsumsi ganja. Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka AA, 1 pak yang di dalam berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,57 gram, kemudian 1 unit handphone. Kemudian dari tersangka DM ditemukan barang bukti 1 butir obat prohiper atau metilfenidat dan 1 buah handphone.
Tak berbeda jauh dengan alasan sejumlah selebriti lainnya, Daniel pun mengakui jika dirinya mengkonsumsi narkoba akibat stres lantaran sepinya job manggung di masa pandemi COVID-19. Dan atas perbuatannya tersebut, Daniel dan Aulia dikenai pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukum yang berbeda di antara keduanya. Dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ancaman hukuman AA ya, ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara, kemudian DM paling lama 2 tahun penjara. Kalau AA ya lebih dari 4 tahun. Ya, pengakuannya sudah mengkonsumsi hal tersebut 2017. Sementara untuk DM sekitar 1 tahun yang lalu. Karena banyak tekanan stres. Ya nggak ada panggung sama sekali, kalian bisa ngerti. Saya menyesal telah menggunakan narkoba dan kasus ini membuat saya jera, dan buat teman-teman jangan gunakan narkoba karena akan menghancurkan hidup kalian. Pesan saya seperti itu. Saya menyesal. Ya, saya juga menyesal setelah melakukan penyalahgunaan barang-barang ini. Ya, saya memesan kepada teman-teman untuk menghindari lah dan jauhkan diri lah dari benda-benda ini. Sebelumnya, ada 3 selebriti seperti Jeff Smith, Rio Rayvan, serta Ridho Roma yang terjerat kasus yang sama di tahun 2021. Baru berselang 2 minggu lalu, tepatnya pada 15 April 2021, Jeff Smith tertangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja saat berkendara di sekitar base camp manajemennya. Padahal saat ini Jeff merupakan salah satu artis yang sedang naik daun lantaran kerap warawiri di sejumlah judul sinetron dan FTV. Bahkan, citra Jeff dalam salah satu sinetronnya yang berperan sebagai seorang santri yang soleh seolah berbanding terbalik dengan kenyataan hidupnya yang kini terjerat kasus narkoba. Saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut. Sementara itu, pada 19 April 2021 lalu, untuk keempat kalinya Rio Rayvan kembali tertangkap kasus narkoba. Rio ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur saat baru selesai melakukan pesta sabu bersama rekannya berinisial SA. Sebelumnya, untuk pertama kalinya Rio tertangkap pada 2015, kemudian kembali tertangkap pada 2017 dan berlanjut ke 2019. Dan kini, seolah tak jera, Rio kembali mengulangi perbuatannya lagi. Jadi RR ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, vonis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu vonis 20 bulan kalau nggak salah, 20 bulan baru menjalankan setahun. Kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih. Kami tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini. Ya, undang-undang tentang narkotika, persangkaan di pasalnya di pasal 112 ya, subsidiary, pasal 114, ya 127. Ancamannya sudah jelas, 6 tahun, kemudian paling tinggi 20 tahun. Setiap penangkapan public figure pasti yang ada di pikiran teman-teman akan direhab. Saudara RR 3 kali, ini yang keempat kali. Pak RR pernah direhab? Tidak pernah direhab Bapak ini.
3 kali itu semuanya masuk, diponis 3-3. Ya, jadi jangan membuat image tersendiri. Intinya di sini permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya. Dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak. Dan juga kepada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan profesional mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga, yaitu ingin sembuh. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Terima kasih. Tak berbeda jauh dengan Rio Roma pun kembali tertangkap narkoba untuk kedua kalinya pada 4 Februari 2021 lalu di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan bersama 2 orang pria. Polisi pun menemukan 3 butir ekstasi yang disembunyikan di kantong celana Rido sebagai barang bukti dan menyatakan Rido positif menggunakan ekstasi pasca tes urin dilakukan, sementara 2 rekannya dinyatakan negatif. Padahal saat bebas menghirup udara segar pada Januari 2020 lalu, pasca menjalani hukuman penjara selama 18 bulan, Rido pernah berjanji untuk tak mengulangi perbuatannya serta tak mengecewakan sang ayah yang merupakan Raja Dangdut Rhoma Irama. Namun janji tersebut rupanya tak bisa ditepati Rido lantaran dirinya telah gagal melawan ketergantungannya terhadap narkoba. Kita ketahui bersama, memang betul saudara MR ini adalah public figure yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa sejak tahun 2017 yang lalu, misalnya bulan April 2017 yang lalu, sempat divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ya. Dan sekarang terulang lagi, ini masih tunggu proses teman-teman semuanya. Hasil keterangan awal yang dari saudara MR ini memang betul terakhir dia menggunakan barang haram ini kemarin di sekitar Pulau Bali, ya, dan itu baru saja dia lakukan lagi, ya, terakhir di Pulau Bali. Sejak awal katanya baru itu yang dilakukan pada saat ada acara kegiatan di Pulau Bali. Tertangkap kemarin tidak sempat dia melakukan, tapi ada padanya dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama, pada rekan-rekan kerja, pada seluruh pengguna penduduk masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan saya minta maaf. Tak hanya itu, suami dari penyanyi Nindi Ayunda Askara Parasadi Harsono yang tertangkap kasus narkoba pada 7 Januari 2021 lalu di kediamannya pun cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, pasca tertangkap, serentetan kasus pun bermunculan mulai dari kepemilikan senjata api ilegal, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Nindi, hingga digugat cerai oleh Nindi yang merasa tak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya tersebut. Padahal dalam berbagai unggahan di akun media sosialnya, Nindi kerap memperlihatkan keharmonisan antara dirinya dan sang suami, sehingga hal tersebut cukup menjadi perhatian publik lantaran di balik kebahagiaan yang diperlihatkannya, Nindi justru menyimpan banyak luka dan sakit yang ia sembunyikan dalam pernikahannya yang telah berlangsung selama 9 tahun tersebut. Awal kami tes positif mengandung ketamin dan amfetamin.
Ya pastinya seperti itu kan, kita mendapat informasi, kita lakukan pendalaman, kita tidak mungkin melakukan penangkapan dengan dengan data-data yang kurang lengkap. Sendiri kita tangkap di rumahnya. Undang-undang psikotropika, narkotika sama senjata api gitu aja. Kalau apa nih, kalau misalnya psikotropika maksimal ke 12, kalau misalnya senjata api kan 20 gitu ya. Sementara tadi di muka persidangan sampai ke 3. Sementara ini masih penangkap ya, saksi penangkap. Nanti kan ada saksi sipil juga. Dari berbagai kasus narkoba tersebut dapat disimpulkan jika menyalahgunakan narkoba memberikan dampak buruk dan kerugian besar bagi para penggunanya. Tak hanya merusak karir yang sedang dibangun, namun juga merusak pikiran lantaran akan sulit berpikir jernih dan gampang tersulut emosi hingga melakukan tindakan kekerasan. Bahkan yang lebih buruknya lagi, pengguna narkoba bisa mengalami penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, psikosis, overdosis hingga meninggal dunia. Untuk itu waspada dan jauhilah narkoba sebelum turut terjerumus sebagai pengguna. Baru saja melahirkan anak keduanya pada 26 Februari 2020 lalu, kini bentuk tubuh Vicky Zul terlihat lebih ramping dari sebelumnya. Diakui Vicky sejak dirinya mengandung hingga melahirkan anak pertamanya pada 16 Juli 2018 lalu, berat badannya sempat mengalami kenaikan hingga 30 kg. Namun kala itu ia sempat berhasil menurunkannya hingga 25 kg. Sayangnya, belum sempat mengembalikan berat badannya seperti sedia kala, berat badan penyanyi bernama asli Vicky, Feranita Yudas Shako tersebut kembali bertambah 25 kg saat mengandung anak keduanya. Meski begitu, sebagai ibu yang masih memberikan ASI eksklusif kepada sang buah hati, Vicky tak melakukan diet secara ekstrim meski kini berat badannya berkurang hingga 27 kg. Bukan agama untuk kayaknya sudah mengembang. Itu aku naik 30 kilo. Aku 2 kali hamil naiknya tuh 30 kilo. Jadi waktu anak pertama udah sempet turun 25 kilo, terus baru masih sisa 5 kilo, hamil lagi naik lagi 25 kilo. Jadi total 30 kilo lagi gitu ya. Ini sih aku jujur aku masih proses lagi, masih ada target 5 kilo lagi, tapi alhamdulillah sih udah lumayan turun 25 kilo. Jadi ya menghargai prosesnya dan juga masih menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, jadi lebih di badan juga lebih nyaman, lebih percaya diri. Tapi juga ASI untuk anak aku benar-benar ngutamain, karena aku masih menyusui, aku ngutamain ASI anakku. Alhamdulillah dapat rezeki ASI, aku maksimalkan, jadi aku dietnya nggak berani yang aneh-aneh. Akhirnya konsultasi ke dokter gizi, dia bilang dietku diet yang sehat dan juga ASI-nya masih tetap bagus. Aku sempet jadi 86. Itu aku waktu melahirkan anak yang kedua tuh 86. Kalau sekarang udah 59. Aku pengen 55 lah target. Tapi kata dokter giziku sih targetnya 58 aja. Itu udah berat normal. Jadi sebetulnya tuh prosesnya tuh nggak langsung ya. Jadi memang awal turun, terus sempat ada fase stuck, sempat sedikit naik, kayak gitu terus aja. Padahal aku udah olahraga, makanku juga ya sebatas seperlunya gitu. Sampai akhirnya di awal Januari itu aku pergi ke dokter gizi, dalam waktu 6 minggu aku turun 10 kilo. 6 minggu turun 10 kilo, yaitu pola makan yang sehat, olahraga yang teratur gitu, jalan kaki setiap hari. Nggak boleh minyak ya, nggak boleh minyak, santan nggak boleh, terasi nggak boleh. Teratur aja sih ya, nasi ada, sayurnya ada, buah, terlalu protein juga. Porsi makan sih lebih ke diatur aja sih. Jadi misalnya jam makannya, porsinya tuh ada, misalnya proteinnya ada gram-gramannya. Suami enggak sih, suami sebetulnya dari dulu awal memang udah komitmen untuk saling mensupport pekerjaannya, mau bisnis mau entertainment. Yang jelas satu, kenapa dia support, karena dia tahu aku orangnya tanggung jawab gitu. Jadi kalau ke anak ya ke anak, ke suami ke suami.
Bertambahnya berat badan Vicky pasca melahirkan rupanya sempat mendapat cibiran dari sejumlah orang. Beruntung dirinya telah terbiasa memiliki berat badan yang berubah-ubah sejak kecil sehingga ia pun terbiasa mendengar cibiran perihal berat badannya. Apalagi sang suami turut mendukung dan membesarkan hatinya terkait hal tersebut. Dan Vicky pun menghimbau kepada para ibu yang mengalami peningkatan berat badan pasca melahirkan agar tak menjadi stres lantaran masih bisa berusaha menurunkan berat badan seperti dirinya. Ada aja, apalagi kan kalau dulu kan aku hitungannya ya memang kalau pipi nggak usah ditanya dari dulu cabi ya, tapi kan badanku hitungannya kata orang-orang kurus gitu ya, terus tiba-tiba naiknya banyak ya pasti ada aja cibirannya tuh, ada aja buliannya ada aja, tapi ya aku dari kecil sudah sering menghadapi hal itu karena aku basically dari kecil memang nggak kurus, udah berkali-kali menghadapi proses dari gendut ke kurus menurunkan berat badan, jadi ya lama-lama udah kebal aja dan cuman berpikir udah yang penting aku fokus ke anak. Suamiku juga membesarkan hati adalah jangan ambil haknya anak karena aku memilih untuk menyusui, berarti kan aku harus komit di situ, harus konsisten di situ, jadi nggak boleh memaksakan untuk diet yang aneh-aneh. Kata suamiku, hak anak dulu, kalau kamu kurus ada prosesnya itu bonus gitu, jadi ya dinikmati dulu sih. Itu pasti. Jadi aku sambil menghimbau semua teman-teman ibu-ibu di luar sana yang sekiranya baru melahirkan atau sudah lama melahirkan, yang lagi nggak pede atau ya dicibir atau apa karena misalnya bentuk badannya belum balik, kalian tidak sendiri, itu terjadi di banyak orang. Jadi harus jangan dibawa stres. Kalau memang ada waktunya kita berusaha pasti bisa. Mengaku memiliki cita-cita saat kecil menjadi seorang detektif, Vicky pun iseng menyadap ponsel milik sang suami. Hal tersebut dilakukan artis kelahiran 8 Juli 1987 tersebut saat dirinya dan sang suami belum menikah. Namun diungkapkan Vicky cara menyadap tersebut diajari oleh sang adik hingga membuat Vicky penasaran untuk mencobanya. Itu dari waktu masih pacaran belum nikah. Nggak, aku emang dari kecil suka iseng aja cita-citanya dan jadi detektif gitu loh, jadi intel, jadi ya udah itu bukan lagi mau cari tahu, emang lagi iseng aja sih sebenarnya. Ya pasti keberatan lah, dia kaget aja ngeliat istrinya kelakuannya bener-bener kayak intel gitu. Aku sampai bilang pokoknya aku nggak usah cari tahu, aku bisa tahu, apalagi aku cari tahu ini aku cuma lagi iseng gitu. Itu dia cuma pakai aplikasi yang enggak sih sebenarnya, enggak. Penasaran aja waktu itu waktu mau nikah ada kesempatan di depan mata, ya sudah aku iseng, tapi ternyata isinya fine aja, ya udah alhamdulillah dan lanjut nikah. Atau mungkin ada adekku. Jadi waktu itu aku lagi ada HP suamiku, aku lagi pegang, terus adekku tiba-tiba mending download ini langsung di ini aja gitu, jadi oh iya ya boleh juga ya, terus habis itu ya udah terus iseng deh aku baca sampai chat yang lama itu ada semua, dan ya alhamdulillah sih akhirnya sekarang menikah kan, berarti aman. Lagi nggak kambuh soalnya nih ada anak dua, kayaknya udah kepikirannya tuh udah fokus anak dan suami aja tuh udah susah banget gitu. Sampai dia tiba-tiba tahu aja, loh kok ini kamu bisa tahu sih aku kesini, kok kamu bisa tahu ada orang di chat. Lama-lama dia curiga kan, akhirnya oh alah disadap kok gitu. Kayaknya 2 mingguan. 2 mingguan dia gitu. Enggak sih, biasa aja. Dia nggak tuh marah sih orangnya, dia cuman kayak shock aja, loh kok bisa kayak gitu. Iya kayaknya dia begitu, atau mungkin kalau ada apa-apa untung nggak di HP yang ini. Aku soalnya waktu itu bercanda, dia bilang gitu kan, untung nggak ada apa-apa, atau di HP yang lain, ayo.